Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi dalam channel Ivi Lewihana yang merupakan channel suatu kesaksian-kesaksian saya. Dan saya hari ini dalam keadaan bersukacita dan saya harap juga teman-teman mengalami sukacita di dalam Tuhan dan bersejahtera di dalam Tuhan. Karena kita semuanya sudah ditebus dan dijanjikan kemenangan oleh Tuhan, meskipun apa yang kita lakukan, meskipun apa yang kita alami di dalam lembah kelam ataupun di atas gunung yang tinggi. Dan kali ini Invi mau kesaksian simpel saja bahwa pada suatu hari Invi kan punya sel group ya, atau punya komunitas sel seperti itu. Nah, waktu itu komunitas sel Invi sedang mengawali lagi untuk onsite atau tatap muka. Jadi biasanya kan online, kemudian sekarang diganti ke onsite ya, karena sudah kembali untuk memuji Tuhan dengan tatap muka. Nah, pada waktu itu saya menggendong bayi saya ya, saya berdiri karena bayi saya tidak mau diam. Nah, saya waktu itu yang memimpin pujian adalah leader saya, dan leader saya waktu itu menyembah dan memuji Tuhan. Kan leader saya ini cewek dan dia biasanya memakai gitar. Nah, saya sudah sepanjang tahun memang ya biasa-biasa aja, memang yang memimpin pujian kan leader saya yang memakai gitar gitu. Nah, terus tiba-tiba di dalam hati saya, di dalam penyembahan itu, Tuhan itu memberikan suatu perkataan kepada saya, yaitu begini, lihatlah leader kamu memuji dan menyembah Tuhan dan aku berkenan kepadanya. Aku pun mau kamu belajar memuji dan menyembah Tuhan, dan aku juga mau kamu belajar memainkan gitar. Saya langsung spontan bilang, tidak Tuhan. Saya kan minta Tuhan untuk memberikan saya keyboard, karena saya memang basicnya seneng main piano atau keyboard ya, dan saya sempat les ya, dan saya bisa kuncinya. Jadi saya pengennya mau beli itu lagi karena sebelumnya saya jual untuk sekolah anak saya Lewi. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu belajar gitar saja. Saya bilang, lah wong lo Tuhan ya, papa saya itu adalah seorang gitaris. Papa saya itu profesinya memang seorang gitaris. Dia bekerja sebagai seorang gitaris dari muda sampai tua. Jadi saya setiap hari melihat papa saya itu ngulik gitar ya, dari pagi siang malam, pagi siang malam. Saya itu sama sekali nggak senang ya, karena saking tiap harinya melihat papa saya demikian ya. Dan memang hubungan saya dengan papa saya itu tidak baik dari kecil sampai besar ya. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya memiliki hubungan yang tidak baik dan saya cenderung benci sama papa saya. Dan saya sama sekali nggak seneng lihat gitarnya, saya nggak seneng gitu loh ya. Saya bahkan trauma melihat gitar itu. Mengapa Tuhan menyuruh saya untuk menyembah dan memuji Tuhan membawa gitar? Tapi terus keinginan hati, dalam hati saya itu ada keinginan dan kerinduan. Sampai akhirnya saya berkata, oke Tuhan, kalau memang Engkau sendiri yang menyuruh aku untuk membeli dan belajar gitar, maka Engkau sendiri yang memberikan uangnya. Karena pada saat itu, saya yang benar-benar gak punya uang sama sekali. Belum lagi ditambah dengan pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Yaitu di mana tiba-tiba anak saya, Lewi, yang sudah 14 tahun, saya rawat dengan keadaan single parent, dengan keadaan saya tidak diberi 1 rupiah pun oleh ayah kandungnya, dan saya berjuang demikian ya. Bagaimana kesaksian saya, teman-teman bisa lihat dari saya awal itu mengenal Tuhan ya, sampai 14 tahun saya memperjuangkan Lewi supaya Lewi pun jiwanya dimenangkan oleh Tuhan. Dan suatu pagi saya melihat WA bahwa Lewi berpamitan kepada saya untuk selamanya dia mau ikut keluarganya yang sana.
tanpa pamitan secara fisik, tanpa dijemput. Hal itu menyakiti hati saya, hal itu membuat hati saya tergores dan saya benar-benar merasa sakit. Selama ini saya sebagai single parent membesarkan anak-anak saya, kedua itu, dan kemudian saya begitu saja ditinggalkan. Belum lagi saya mengalami motor mogok, motor saya tidak bisa lagi dipakai dan saya nggak punya uang untuk membenahinya karena motornya itu harus dibongkar. Saya nggak punya uang sama sekali untuk beli susu Lydia. Saya nggak punya uang sama sekali untuk makan. Setiap hari, kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan terus mendorong saya untuk beli gitar. Suatu hari saya kunjungan dan Tuhan bilang, kamu hubungi papa kamu untuk membeli gitar yang murah. Tapi bagus. Mana ada Tuhan gitar murah tapi bagus, saya bilang. Dan lagi pula saya nggak punya uang. Bagaimana saya WA papa saya? Tapi Tuhan mendorong saya untuk WA dan saya mau taat. Saya bilang, Pak, tolong carikan gitar. Papa saya kaget, loh ini ada apa lagi? Nggak tahu, pokoknya Tuhan nyuruh saya untuk membeli gitar. Ya sudah, akhirnya papa saya, ya sudah, saya tunggu saya ya untuk mencarikan kamu gitar. Besoknya tiba-tiba pagi hari ada uang masuk di ATM saya, memberkati saya untuk membeli gitar. Kemudian saya bilang, waduh ini berarti memang Tuhan yang nyuruh ini. Ya. Karena saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan aja yang kasih. Dan pada hari sebelumnya Tuhan suruh saya WA papa saya nggak punya uang sama sekali, dengan taat saja saya WA dan akhirnya Tuhan kasih. Akhirnya papa saya katanya gitar merek A, second, bagus, buatan pabrik, asli, masih mahal, dan itu sayang. Bagaimana kalau kamu membeli saja dengan harga yang cukup, kamu beli saja gitar saya. Saya tahu bahwa papa saya kalau beli gitar nggak mungkin tidak ori meskipun itu second, karena dia mengerti kualitas. Nah, saya bilang, papa pakai gitar apa? Papa saya bilang, papa kan punya dua. Jadi ini yang kamu beli, pakai saja gitar akustik elektrik yang ya enak, nggak yang enak dan kamu bisa miliki. Terus saya bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya nol potol ya, saya nol diputus gini untuk pengetahuan tentang gitar. Apa saya bilang, ya tak ajari nanti kamu sedikit-sedikit ya, belajarnya sedikit-sedikit, seminggu-seminggu, yang penting kamu hafal. Dan ketika itu saya ingat bahwa saya tuh dari kecil tidak pernah mendapatkan pengajaran apapun dari papa saya nggak pernah mendapatkan apa ya, ilmu apapun dari papa saya, karena dari kesaksian saya sebelumnya, saya kehidupan dan kehidupan ini membuat saya begitu pahit dengan papa saya, dan saya bingung dengan cara Tuhan memulihkannya ini kok dengan main gitar ya, dan kemudian saya kemarin datanglah gitar itu, dan ini adalah wujud dari gitar itu ya. Ini adalah gitar papa saya, dan ya nggak ngerti, terus papa saya bilang, udah kamu pegang aja, ya pegang aja, nggak ngerti ya caranya gimana. Dan ketika papa saya bilang, udah ini mainkan begini, nah begini, nah, terus saya nggak ngerti kan, aduh ini. Ketika saya mainkan beneran itu, ya saya baru tahu main gitar itu sakit rasanya. Ya, aduh saya bilang, ya udah pokoknya kamu genjreng aja gitu ya, kamu genjreng. Gimana cara genjrengnya? Saya nggak ngerti sama sekali ya, gini aja ya. Nah, gini. Saya bilang, ya. Terus ininya gini ya. Ini pertama kali gini ya, papa saya itu mengajari gitu ya. Papa saya mengajari, dan saya nggak pernah belajar dari kecil aja, nggak pernah gitu ya. Ketika saya merasakan, ya ini G gitu, ini G kayak gini, udah. Nah, jadi gini. Saya nggak ngerti sama sekali ya. Ini harus bunyi loh ya. Ini bunyi, ini harus bunyi. Oh ternyata ketika bunyi, aduh rasanya itu sakit sekali nih. Tangan saya sampai, aduh ngapal kayak gini, ngapal nggak kerasa, udah kayak gini. Aduh sewakit ya. Sewakit ya Pak ternyata ya gitu. Iya sewakit gitu, dan apa ya, ketika ada komunikasi sama papa saya itu,
saya merasakan itu kayak saya itu kembali kecil gitu ya, kembali mengulang masa kecil ya. Masa kecil saya dulu kan nggak pernah ngomong, nggak pernah komunikasi, bahkan terus berantem dan terus merasa benci sama papa saya. Dan ketika saya mau nggak mau butuh ya sama papa saya, akhirnya saya ya menundukkan diri karena itu Tuhan yang suruh. Jadi itu kesaksian singkat saya teman-teman. Saya masih belum tahu apa rencana Tuhan untuk menyuruh saya untuk memainkan ini, tapi yang jelas setiap minggu Bapak saya datang untuk mengajarkan kembali lagi ilmu ya. Ilmu ini kan Bapak saya ini tak ajarin untuk kunci G, jadi kalau kunci G temennya ya D, E, sama C. Kamu ajarin dulu itu untuk pindah-pindah kuncinya, nanti minggu depan saya ajarin kamu untuk yang lain gitu. Ya jadi istilahnya saya les gratis sama Bapak saya ya. Jadi ya terpujilah nama Tuhan. Saya nggak tahu kehendak Tuhan itu selanjutnya apa, saya nggak tahu rencana Tuhan selanjutnya apa. Saya tetap bilang bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Demikian kesaksian singkat saya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia dengan channel saya. Tuhan memberkati kita semuanya dan tetap taat, rendah hati, tunduk dalam otoritas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.